memahami berbagai jenis gaya van der Waals seperti interaksi antara molekul polar dengan polar, molekul polar dengan nonpolar, hingga nonpolar dengan nonpolar, ternyata gaya intramolekuler juga dapat terjadi antara ion dengan molekul polar ataupun nonpolar, yaitu ion dipol dan ion dipol terinduksi. Gaya ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana senyawa ionik bisa larut dalam pelarut polar seperti air, atau bagaimana ion bisa berinteraksi dengan molekul nonpolar. Mari kita bahas gaya ion dipol terlebih dahulu. Pernahkah kamu melarutkan garam dapur atau NaCl dalam air? Kira-kira apa ya yang terjadi ketika garam itu larut? Apakah NaCl bereaksi dengan air? Atau justru hanya berinteraksi saja? Mari kita cari tahu. Sekarang, coba perhatikan pelarutan garam ini. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Natrium klorida atau yang lebih dikenal sebagai garam dapur merupakan senyawa ionik yang tersusun atas ion natrium dan ion klorida. Pelarutan NaCl dalam air terjadi melalui interaksi antara ion-ion Na+ dan Cl- dengan molekul-molekul air yang bersifat polar. Ketika NaCl dimasukkan ke dalam air, ikatan ionik antara Na+ dan Cl- dalam kristal garam mulai melemah karena tarikan dari molekul air. Ujung molekul air yang bermuatan parsial negatif, yaitu atom oksigen, akan mengelilingi ion Na+. Sedangkan ujung bermuatan parsial positif, yaitu atom hidrogen, akan mengelilingi ion Cl-. Gaya tarik-menarik antara ion-ion garam dan dipol air ini disebut gaya ion dipol. Akibat interaksi ini, ion-ion garam terlepas dari kisi kristalnya dan tersebar merata dalam larutan, menjadikan garam larut secara homogen dalam air. Sekarang, coba pikirkan betapa pentingnya proses pelarutan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menambahkan garam ke dalam masakan, kamu sebenarnya sedang memanfaatkan gaya ion dipol loh. Tanpa gaya ini, garam tidak akan larut dan rasa asin tidak akan menyebar secara merata. Nah, setelah kamu memahami bagaimana gaya ion dipol berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu sudah benar-benar memahami konsep ini? Mari kita uji pemahamanmu melalui pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa ion Na+ dapat dikelilingi oleh ujung molekul air yang bermuatan parsial negatif, sedangkan ion Cl- dikelilingi oleh ujung yang bermuatan parsial positif. Lalu, menurutmu, bagaimana kekuatan gaya ion dipol dibandingkan dengan gaya intermolekuler lainnya? Sekarang kamu sudah memahami bagaimana gaya ion dipol bekerja dalam proses pelarutan, seperti pada natrium klorida dalam air. Tapi, apakah interaksi antara ion dan molekul hanya terjadi dengan molekul polar saja? Bagaimana jika ion bertemu dengan molekul nonpolar? Apakah akan terjadi interaksi juga? Mari kita cari tahu. Coba kamu bayangkan bagaimana oksigen bisa sampai ke seluruh bagian tubuhmu hanya lewat darah. Apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Apakah ini ada hubungannya dengan gaya intermolekuler? Mari kita bahas bersama. Nah, coba perhatikan fenomena yang luar biasa ini. Di dalam darah, ada molekul khusus bernama hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang mengandung ion besi atau Fe2+. Ion Fe2+ dalam hemoglobin memungkinkan molekul oksigen yang bersifat nonpolar untuk melekat secara sementara. Molekul oksigen yang mendekati Fe2+ mengalami polarisasi, membentuk dipol yang kemudian diinduksi oleh ion Fe2+ dalam hemoglobin sehingga terjadi pengikatan oksigen pada hemoglobin. Ikatan ini bersifat reversibel sehingga hemoglobin dapat mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Proses ini terjadi karena gaya ion dipol terinduksi. Sekarang, bayangkan saat kamu berolahraga, tubuhmu membutuhkan lebih banyak oksigen.
Nah, disinilah kerjasama antara hemoglobin dan oksigen menjadi sangat penting. Ikatan yang terbentuk antara ion Fe2+ dan molekul oksigen adalah contoh nyata dari gaya ion dipol terinduksi yang membantu tubuhmu tetap berfungsi optimal. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami konsep gaya ion dipol terinduksi dengan baik? Jika sudah, mari kita uji pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana? Selain berperan penting dalam proses pengikatan ion Fe2+ dalam hemoglobin dengan molekul oksigen, menurutmu adakah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan gaya ion dipol terinduksi? Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana proses interaksinya bisa berlangsung? Luar biasa. Sekarang, kamu sudah mempelajari 5 jenis gaya intermolekuler mulai dari dipol-dipol hingga ion dipol terinduksi. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai loh. Ada satu gaya spesial yang belum kita bahas. Dan gaya ini berperan besar dalam banyak fenomena penting dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Mari kita cari tahu. Baik, sekarang kita masuk ke jenis gaya intermolekuler yang terakhir yaitu ikatan hidrogen. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa air bisa tetap cair pada suhu ruang dan tekanan 1 atmosfer? Apakah itu karena adanya gaya intermolekuler? Jika iya, bagaimana gaya intermolekuler tersebut dapat terbentuk? Mari kita bongkar keajaiban ini bersama. Perhatikan molekul H2O dan molekul HCl berikut. Pada molekul H2O terdapat muatan parsial positif pada atom hidrogen dan muatan parsial negatif pada atom oksigen. Begitupun dengan molekul-molekul HCl yang mempunyai muatan parsial positif pada atom hidrogen dan muatan parsial negatif pada atom klor. Meskipun sama-sama memiliki dipol, apakah gaya intermolekuler yang bekerja pada keduanya juga sama? Mari kita bahas bersama. Meskipun molekul H2O dan molekul HCl sama-sama memiliki dipol, ternyata molekul H2O memiliki interaksi lain berupa dipol-dipol khusus yang biasa disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya intermolekuler khusus antara atom H dalam ikatan polar dengan pasangan elektron non-ikatan pada ion atau atom yang sangat elektronegatif, seperti fluorin, oksigen, atau nitrogen, dengan pasangan elektron bebas dari atom-atom yang sangat elektronegatif lainnya. Jadi, meskipun bukan ikatan kovalen atau ionik, ikatan hidrogen cukup kuat untuk mempengaruhi sifat fisik zat. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Mengingat, keelektronegatifan atom F lebih besar dari O dan lebih besar dari N. Maka, untuk setiap ikatan hidrogen, kekuatan ikatan hidrogennya yaitu HF lebih besar dari HO dan lebih besar dari HN. Itu artinya, semakin besar daya tarik atom tersebut terhadap elektron, semakin kuat pula ikatan hidrogen yang terbentuk. Sekarang coba perhatikan beberapa senyawa berikut. H2O, HF, dan NH3, ketiganya sama-sama memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Nah, kekuatan ikatan hidrogen yang dimiliki ketiga senyawa tersebut apakah sama? H2O, HF, dan NH3 sama-sama memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Namun, kekuatan ikatan hidrogen dalam ketiga senyawa tersebut tidaklah sama, di mana H2O lebih besar dari HF dan lebih besar dari NH3. Jadi, walaupun fluor lebih elektronegatif daripada oksigen, titik didih HF lebih rendah daripada air. Karena molekul air atau H2O dapat membentuk lebih banyak ikatan hidrogen dalam struktur cairnya dibandingkan HF dan NH3. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada air? Mengapa ya air dapat berwujud cair pada suhu kamar?
Ikatan hidrogen dalam H2O terbentuk karena adanya dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom oksigen melalui ikatan kovalen polar. Atom oksigen juga memiliki dua pasangan elektron bebas yang menciptakan muatan parsial negatif. Sementara itu, atom hidrogen dalam molekul air memiliki muatan parsial positif. Muatan parsial positif pada atom hidrogen dari satu molekul air akan tertarik oleh muatan parsial negatif pada atom oksigen dari molekul air lainnya. Tarikan inilah yang membentuk ikatan hidrogen pada molekul air yang satu dengan molekul air lainnya. Adanya ikatan hidrogen dalam air menyebabkan titik didih air menjadi tinggi sehingga tidak mudah menguap dan tetap berwujud cair pada suhu kamar. Menarik sekali bukan? Sekarang kamu sudah tahu bahwa ikatan hidrogen punya peran penting dalam menjaga air tetap cair pada suhu kamar. Tapi, apakah ikatan ini benar-benar istimewa dibandingkan gaya intermolekuler lainnya? Mari kita uji pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Setelah kita memahami bagaimana ikatan hidrogen terbentuk pada molekul air dan dampaknya terhadap sifat fisik seperti titik didih, sekarang coba jelaskan apa yang menjadi ciri khas dari ikatan hidrogen dibandingkan dengan gaya intermolekuler lainnya. Luar biasa, kita telah menjelajahi ke-6 jenis gaya intermolekuler yang sangat penting dalam kimia maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari gaya dipol-dipol yang terjadi pada molekul polar dengan polar, lalu dipol-dipol terinduksi yang terjadi pada molekul polar dengan molekul non-polar, hingga gaya London yang terjadi pada molekul non-polar sekalipun. Tidak hanya itu, kita juga telah mempelajari gaya ion dipol yang memungkinkan senyawa ionik larut dalam air, serta ion dipol terinduksi yang berperan penting dalam pengangkutan oksigen oleh hemoglobin. Dan yang terakhir, yaitu ikatan hidrogen yang menjadikan air tetap berwujud cair pada suhu kamar, serta mempengaruhi titik didih dan sifat fisik senyawa lainnya. Nah, setiap gaya ini memiliki kekuatan yang berbeda. Namun semuanya berkontribusi besar dalam menentukan struktur, sifat fisik, dan fungsi zat di alam maupun di dalam tubuh kita. Mudah dipahami bukan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.